Selamat berjumpa kembali. Pada kali ini kita akan mempelajari akuntansi keuangan menengah berdasarkan buku KISO edisi ketiga IFRS. Nah, kita pada kali ini akan membahas chapter 8, di mana itu membahas tentang persediaan. Jadi, persediaan ini apa sih? Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa atau barang yang akan digunakan dalam proses produksi barang yang akan dijual. Jadi, misalnya seperti di toko P dan D atau di minimarket yang teman-teman bisa lihat. Di sana mereka memiliki persediaan berupa barang, di mana barang itu mereka beli dari agennya, lalu mereka pajang di minimarket mereka dan dijual kembali tanpa melakukan perubahan produksi barang tersebut, yaitu dia merupakan yang bergerak di bidang perusahaan dagang. Nah, jadi kalau di perusahaan dagang, persediaan adalah barang yang mereka beli, lalu mereka jual kembali, itu merupakan persediaan. Kalau di perusahaan manufacture atau yang melakukan proses produksi, nah mereka memiliki persediaan 3. Ada itu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kita akan mempelajarinya lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini ada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Nah, kita lihat. Di perusahaan dagang, mereka hanya memiliki satu akun persediaan, di mana merupakan persediaan atas barang yang ready untuk mereka jual. Contohnya kayak tadi di minimarket tadi, atau ini Carrefour, ya. Nah, pada perusahaan manufaktur, akun yang digunakan sebagai akun persediaan ada 3. Bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, misalnya contohnya di sini ini perusahaan Nissan. Mereka ada akun persediaan bahan bakunya. Oh, ini yang barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya persediaan ini menjadi harga pokok penjualan. Di perusahaan dagang, persediaan yang dibeli saat terjual, dia menjadi cost of goods sold. Cost of goods sold itulah yang langsung menjadi harga pokok penjualan tadi. Nah, berbeda halnya dengan perusahaan manufaktur, di mana mereka yang pertama tadi punya persediaan bahan baku, adanya di raw material. Lalu, raw material dikerjakan ditambah dengan labor dan overhead, itu ada barang dalam proses. Barang dalam proses ini nanti akan memunculkan adanya persediaan barang dalam proses. Barang yang telah ready, telah selesai dilakukan prosesnya menjadi finished good, sehingga timbul akun persediaan barang jadi. Nah, cost flow-nya gimana? Cost of good available for sale itu berasal dari saldo persediaan awal ditambah barang yang dibeli. Saldo awal ditambah pembelian, itu merupakan cost of good yang tersedia untuk dijual. Saat dia terjual, dia menjadi cost of goods sold. Yang belum terjual menjadi ending inventory, di mana ending inventory ini pada periode berikutnya dia menjadi beginning inventory. Jadi saldo akhir di periode 1 merupakan saldo awal di periode kedua. Nah, pada proses pencatatannya itu ada 2 tipe. Yang pertama itu perpetual, yang kedua itu periodik. Oke, sekarang kita masuk ke pencatatan yang pertama, yaitu metode pencatatan perpetual. Di mana sistem perpetual ini dia melakukan pencatat yang up to date terhadap jumlah barang persediaan. Karena pada setiap transaksi yang terjadi langsung muncul akun persediaan. Nah, kita melakukan pencatatan seperti ini. Jika membeli barang dagang, itu didebit ke persediaan. Lalu, jika ada pengembalian, maka dikreditkan ke akun persediaan tersebut. Lalu, harga pokok penjualan itu kita catat di debit, dan persediaan kita kreditkan jika terjadi penjualan. Sehingga setiap dilakukannya penjualan, langsung muncul cost of goods sold-nya.
Dan catatan anak perusahaan itu langsung menunjukkan berapa jumlah persediaan yang ada. Itulah keuntungannya jika menggunakan metode perpetual, karena jumlah akun persediaan itu langsung muncul setiap waktu terjadi aktivitasnya. Berbeda halnya dengan sistem periodik, di mana kuantitas persediaan itu ditentukan secara periodik, yaitu hanya pada saat perhitungan fisik yang biasanya dilakukan secara stock of name. Nah, pada saat dilakukan pembelian atas persediaan, menurut pencatatan periodik, dia mendebit akun purchase, pembelian, bukan akun persediaan. Nah, saldo akhirnya itu bisa ditentukan berdasarkan perhitungan fisik pada akhir periode, sehingga cost of goods sold-nya dihitung dengan cara saldo awal ditambah dengan pembelian, sehingga muncul barang yang ready untuk dijual, tersedia untuk dijual, dikurangi sama ending inventory saldo akhir, sehingga ketemu berapa jumlah cost of goods sold-nya. Sebagai contoh, kita akan membahas ini Fessmeyer Company, di mana dia memiliki transaksi sebagai berikut. Saldo awalnya itu 100 unit dengan harga $6. Terus dia beli, ada penjualan, dan berikut ending inventory-nya. Sekarang kita lakukan pencatatan menggunakan metode perpetual dan periodik. Nah, ini dia. Saldo awal itu udah muncul ya. Pada awal periode, sudah ada akun persediaan sebesar 600 tadi, itu udah ada. Lalu dilakukan pembelian 900 unit dengan harga $6. Nah, dengan metode perpetual, kita langsung mencatat adanya akun inventory sebesar 5.400 pada akun payable. Kalau misalnya dibayar tunai, berarti di sini cash. Lalu, terjuallah 600 unit seharga 12, berarti akun receivable pada sales revenue. Dan muncullah akun tambahan cost of goods sold, dikurangkan inventory-nya, sehingga buku besar kita inventory menunjukkan saldo terkini dari jumlah inventory tersebut. Ini langsung inventory-nya dikurangkan. Pada akhir periode, kita tidak butuh tambahan penjurnalan karena saldo inventory sudah bisa kita lihat. Ending inventory-nya yaitu 5.400 dikurangi 3.600 ditambah saldo awal yang 600, yaitu sebesar 2.400. Selanjutnya itu menggunakan metode pencatatan periodik. Berbeda, kalau kita melakukan pembelian, dia mendebit dengan akun purchase, pembelian, bukan akun persediaan, sehingga akun persediaan yang ada awal 600 itu dia tidak bertambah, sehingga akun persediaannya tidak menunjukkan status terkini, berbeda dengan perpetual tadi. Saat dilakukan penjualan, melakukan pencatatan akun receivable pada sales revenue, dan tidak ada tambahan akun terkait dengan cost of goods sold-nya. Pada akhir periode, barulah dilakukan perhitungan cost of goods sold menggunakan rumus yang sudah kita bahas tadi. Saldo akhirnya, pembelian sama awal, sehingga baru kita tahu bahwa saldo cost of goods sold-nya adalah 3.600. Nah, gimana nih kalau misalnya di akhir setelah dihitung, jumlah saldonya itu berbeda dengan situasi di stock of name. Nih contohnya. Misalnya pada akhir periode itu perpetual inventory melaporkan saldo persediaan 4.000, namun hitungan fisik ketemunya cuma 3.800, berarti ini selisih nih 200. Sesuai saldonya ada 4.000, tapi hitungan fisik cuma 3.800, sehingga kita lakukan pencatatan. Persediaan over and short 200 pada persediaan. Namun, pada prakteknya, beberapa perusahaan itu melaporkan inventory over and short ini pada akun other income and expense pada laporan laba. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana barang dan biaya itu termasuk ke dalam persediaan. Yang pertama kita bahas mengenai barang yang termasuk ke dalam persediaan. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh suatu entitas adalah terkait dengan pengakuan kepemilikan atas persediaan ini.
Secara teknis, seharusnya suatu entitas itu dia mencatat pembelian dan penjualan atas persediaan ketika mendapatkan atau melepaskan hak kepemilikan atas barang tersebut. Namun, seringkali penentuan atas perpindahan hak kepemilikan ini relatif sulit untuk dilakukan. Dalam proses pembelian barang, bisa saja terjadi di mana barang masih berada dalam posisi transit atau belum diterima oleh pembeli, tapi sudah dikirim oleh penjual pada akhir periode, sehingga barang tersebut diakui sebagai persediaan oleh entitas yang memiliki tanggung jawab finansial terhadap biaya transportasi. Tanggung jawab finansial ini dapat diindikasikan dari atau sering disebut sebagai istilah shipping term atau pengiriman yang juga sering kita dengar sebagai free on board atau FOB. Nah, ada di sini kita bahas dua, FOB shipping point dan FOB destination. Jika barang dikirim dengan shipping FOB destination, maka biaya transportasi dibayar oleh penjual dan hak kepemilikan tidak beralih sehingga pembeli menerima barang tersebut. Pengakuan persediaan tetap berada pada penjual selama periode transit. Namun, jika menggunakan FOB shipping point, biaya transportasi dibayar oleh pembeli dan hak kepemilikan beralih ketika barang dikirimkan, sehingga pengakuan persediaan itu berada pada pembeli ketika periode transit. Dalam istilahnya, FOB itu menggunakan lokasi spesifik di mana hak kepemilikan atas barang itu akan dialihkan. Yang kita lihat di sini dia punya LG. LG dia misalnya menggunakan FOB shipping point, maka haknya itu berpindah ketika pemasok mengirimkan barang ke jasa pengiriman. Ada JNE, JNT. LG masih pakai JNT, JNE, terus diskon ongkir di Shopee nggak ya? Nah, jika pemasok, suppliernya udah mengirimkan ke si JNE pakai diskon Shopee tadi, maka haknya itu berpindah langsung saat itu. Namun, jika menggunakan FOB destination, haknya itu akan pindah ketika si JNT JNE-nya itu sudah mengirimkan ke LG-nya gitu. Nah, lanjut ada penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi ini sebagai upaya untuk meningkatkan penjualan. Banyak nih perusahaan saat ini yang menggunakan metode konsinyasi dalam penjualannya. Perusahaan retail itu sering banget ya menggunakan metode penjualan konsinyasi. Pada kerjasama konsinyasi ini, pemilik barang yang biasa disebut sebagai consignor mengirimkan barang kepada penjual atau consignee, di mana penjual itu dia setuju untuk menerima barang tanpa ada kewajiban apapun. Misalnya ini seperti yang teman-teman lihat di Ramayana, bukan deng? Apa ya yang dekat di Basco. Nah, di Basco atau di mall itu ada sepatu yang bukan merupakan merek dagang dari toko tersebut, tapi merek dagang dari yang lain. Misalnya ada Ihsani Shoes, nitip jual di Ramayana. Nah, itu merupakan barang konsinyasi. Barang konsinyasi ini akan tetap menjadi milik pemilik barang, dan pemilik barang tetap mencatat barang tersebut pada persediaannya. Pihak penjual yang dititipkan barang itu tidak mengakui barang tersebut sebagai persediaannya. Begitu ya. Misal nih, William Art. Dia mengirimkan barang seninya ke Sotheby Holdings, atau yang consignee tadi, consignernya si William Art. Nah, si Sotheby Holdings membantu menjualkan barang-barang si William Art. Sotheby itu setuju menerima barang tanpa kewajiban apapun, kecuali melakukan perawatan yang wajar ya. Misalnya nih, si William Art udah nitipin barang, si Sotheby taruh aja di bawah hujan, panas, badai, topan, angin gitu. Ketika Sotheby menjual barang,
dia menambah pendapatan dikurangi komisi penjualan. Tapi si Sotheby sebagai agen penjualan tidak mengakui barang tersebut sebagai persediaan. Kemudian ada penjualan dengan persetujuan pembelian kembali. Nah, perusahaan ini harus melihat substansi atas penjualan tersebut. Nah, ketika transaksi penjualan dilakukan, hak kepemilikannya telah beralih, namun resiko dan manfaat kepemilikan beralih dari penjual kepada pembeli. Namun, penjual ini masih memegang resiko dan manfaat dari barang tersebut karena adanya kemungkinan perjanjian bahwa barang ini akan dibeli kembali atau tingkat pengembaliannya tinggi, misalnya orang return sering banget, dan atau penjualan dengan cicilan, misalnya ada kredit macet. Nah, pada penjualan dengan perjanjian pembelian kembali ini, pembeli tidak dapat mengakui perjanjian tersebut sebagai penjualan dan tidak mengurangi barang tersebut dari persediaannya. Contohnya di sini, Hill Enterprise menjual persediaan kepada cash in dan setuju untuk membeli kembali barang tersebut pada harga tertentu selama periode tertentu. Cash kemudian menggunakan persediaan sebagai jaminan. Ini sebagai contoh kejadian. Bakal lihat bagaimana pengukuran dari persediaan tersebut, yaitu biaya apa aja yang termasuk ke dalam persediaan tersebut. Yang pertama, yang pastinya biaya persediaan itu adalah semua biaya, sehingga biaya tersebut ada dalam lokasi dan kondisi saat ini gitu. Nah, itu tadi termasuk ada biaya pembelian, biaya konversi, biaya pajak, biaya transportasi, bayar abang-abang JNE JNT tadi, dikurangi diskon Shopee, dan biaya handling cost yang terkait sehingga barang tersebut ada. Kalau biaya pembelian tadi kan ada harga beli, biaya impor, pajak lain, biaya angkut, biaya penanganan, lain-lain. Kalau konversi itu misalnya biaya untuk memproduksi bahan baku tersebut menjadi barang dalam proses atau menjadi barang jadi. Dan ada biaya lain, yaitu biaya yang timbul agar persediaan tersebut ada dalam kondisi dan lokasi saat ini tersebut. Nah, yang termasuk itu misalnya ada biaya desain, biaya praproduksi yang memang ditujukan kepada misalnya ada konsumen yang spesifik. Namun, biaya-biaya seperti biaya penelitian, pengembangan, biaya administrasi dan penjualan, biaya penyimpanan itu tidak termasuk sebagai biaya persediaan. Nah, selanjutnya kita bakal lihat nih asumsi apa yang kita gunakan dalam metode menghitung arus biaya tersebut. Dalam menentukan biaya persediaan ini, suatu entitas pasti memiliki banyak transaksi yang terkait dengan pembelian persediaan, bahan baku maupun dalam proses produksinya. Nah, dalam proses pembelian tersebut, pasti perusahaan ini memiliki harga beli yang berbeda-beda. Bisa jadi terjadi hal tersebut. Nah, ketika suatu entitas hendak menentukan biaya persediaan yang berdasar pada harga beli tadi, maka pertanyaannya adalah bagian mana nih yang harus digunakan oleh perusahaan sebagai biaya dari persediaan tersebut. Secara teoritis tentu seharusnya entitas ini harus menggunakan harga yang spesifik terkait dengan barang yang akan ditentukan biaya persediaannya. Namun, hal ini tentu sulit dilakukan karena suatu entitas itu melakukan pembelian dalam frekuensi dan jumlah yang banyak dan barang tersebut sulit diidentifikasi secara khusus. Nah, oleh karena itu, entitas memerlukan adanya asumsi biaya dalam mengukur persediaannya. Nah, dalam melakukan membuat asumsi arus biaya di suatu entitas itu bisa berbeda dengan asumsi arus fisik dari barang persediaannya. Nah, pada satu perusahaan misalnya nih dia menjual toko bangunan, dia menjual
besi yang besar, panjang, yang disimpan di gudang itu. Nah, pasti pada saat pembelian awal ditimpuk di bawah, terus timpuk terus sampai atas ya besinya. Pada saat ada pembelian tentu tak mungkin toko bangunan ini ngambil yang di bawah dulu. Kalau diambil yang di bawah tentu rusak susunannya yang di atas, sehingga mereka ambil aja yang di atas. Sedangkan yang di atas merupakan yang dibeli dengan harga lain gitu ya. Nah, ini bukan merupakan identifikasi arus barangnya, tapi identifikasi harganya. Nah, dalam melakukan identifikasi tersebut, ada 3 alternatif yang dipertimbangkan, yaitu metode identifikasi khusus, metode first in first out, atau metode rata-rata tertimbang. Nah, misalnya di sini ada Colmart memiliki transaksi pada bulan pertama operasinya sebagai berikut. Mereka membeli 2.000 unit dengan harga 4, sehingga total jumlah persediaannya 2.000, kemudian beli lagi 6.000, total 8.000. Tanggal 19 dijual 4.000, sisa 4.000, beli tanggal 30. Kemudian berakhirlah saldo akhirnya 6.000. Perhitungan barang yang tersedia untuk dijualnya adalah saldo awal 8.000, 2.000 kali 4, dibeli 6.000 kali 4,4, kemudian ada 2.000 kali 4,75, sehingga barang yang tersedia untuk dijualnya adalah 43.900. Dengan spesifik identifikasi, metode ini hanya digunakan dalam kasus di mana secara praktis itu dapat dilakukan pemisahan antara pembelian yang berbeda. Nah, ini biasanya untuk barang-barang yang mahal dan mudah dibedakan. Berarti jumlahnya tidak banyak, tapi itu barangnya mahal. Tentu perlu identifikasi khusus. Nah, ini contoh dari specific identification, di mana Colmart itu dia tahu bahwa dari 6.000 unit saldo akhir itu, 1.000 berasal dari pembelian yang tanggal 2, lalu 3.000 berasal dari pembelian tanggal 15, dan 2.000 dari pembelian tanggal 30. Mereka tahu nih, mengidentifikasi saldo akhir yang 6.000 itu berasal dari pembelian yang mana saja. Sehingga kita bisa ngitung ending inventory-nya dengan cara yang Maret dikaliin dengan harga beli 3.000, yang tanggal 15 Maret dengan harga belinya, sehingga tahu ending inventory-nya adalah 26.700. Nah, berdasarkan perhitungan cost of goods sold yang cost of goods available for sale-nya sebelumnya itu adalah 43.900, dan kita tahu ending inventory kita adalah 26.700. Ini tadi di perhitungan sebelumnya, terus sekarang ini saldo akhirnya dari perhitungan barusan. Sehingga kita tahu cost of goods sold-nya adalah 17.200. Barang yang ready untuk dijual dikurangi dengan saldo akhir dengan identifikasi khusus tadi. Kemudian jika menggunakan metode rata-rata. Nah, di mana metode rata-rata tertimbang ini digunakan dengan menghitung biaya setiap unit berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari unit yang serupa pada awal periode dan biaya unit serupa dari barang yang dibeli atau diproduksi selama satu periode tersebut. Perusahaan dapat menghitung biaya rata-rata ini secara berkala. Ini tadi kita tahu ya, pembelian yang awal tadi totalnya yang available-nya adalah 43.900. Lalu kita lakukan perhitungan menggunakan metode rata-rata, yaitu total 43.900, total biaya kita bagi dengan jumlah unitnya 10.000, sehingga biaya per unitnya itu adalah 4,3. Ending inventory kita tahu ada 6.000 unit. Nah, sekarang kita lakukan perhitungannya. Ending inventory adalah
6.000 unit dikali 4,39 yaitu 26.340. Nah, kita tahu nih ending inventory-nya segini dan kita kurangkanlah dengan cost of good yang available for sale tadi yang tersedia untuk dijual. Sehingga kita tahu sekarang cost of goods sold kita adalah 17.560. Nah, kedua itu ada metode moving average, yaitu metode rata-rata, di mana misalnya kita lihat ini sesuai dengan angka tadi, tanggal 2 dibeli 2.000 unit harga 4. Tanggal 15 dibeli 6.000 unit dengan harga 4,4. Total jumlah persediaan kita adalah 2.000 tambah 6.000, 8.000 unit dengan harga 4,3. Loh, kenapa demikian? Karena yang 2.000 kita beli dengan harga 4, yang 6.000 kita beli dengan harga 4,4. Ini kita jumlahkan, yaitu 34.400. Kita bagi dengan jumlah unitnya 8.000, yaitu sebesar 4,3. Sehingga sekarang kita tahu jumlah persediaan kita yang 8.000 ini memiliki harga unit 4,3 dari hasil rata-ratanya. Tanggal 19 terjuallah 4.000 unit. Nah, harga jualnya ini untuk harga pokoknya kita pakai yang harga per unitnya 4,3. 4,3 kali 4.000 yaitu 17.200. Sehingga sekarang kita tahu jumlah persediaan kita 8.000 dikurang 4.000 yaitu 4.000 unit lagi dengan harga 4,3 yaitu 17.200. Kemudian tanggal 30 kita beli lagi 2.000 unit dengan harga 4,75. Berarti total persediaan kita adalah 4.000 tambah 2.000, 6.000 dengan jumlah biaya 17.200 ditambah 9.500, 26.700. Lalu kita bagi 26.700 bagi 6.000 unit. Sehingga harga per unitnya adalah 4,45. Dengan metode first in, first out, di mana pada metode first in, first out ini mengasumsikan unit persediaan yang pertama kali dibeli akan dijual terlebih dahulu atau digunakan terlebih dahulu, sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang kemudian, yang pada waktu yang lebih akhir. Metode ini merupakan metode yang relatif konsisten dengan arus fisik persediaan. Namun tidak semua perusahaan melakukan hal tersebut. Salah satu kelebihan dari metode ini dari sisi relevansi nilai persediaan dalam laporan posisi keuangan. Nah, karena nilai persediaan ini merupakan nilai yang didasarkan pada harga paling tinggi. Penggunaan metode ini menghasilkan laporan posisi keuangan yang sesuai dengan nilai perusahaan. Sedangkan kelemahannya adalah tidak menunjukkan laba yang akurat karena kurang cocok dengan biaya dalam pendapatan. Kita bisa lihat pada metode first in first out sekarang menggunakan metode periodik, yaitu perhitungan pada akhir periode. Kita tahu nih ending inventory kita 6.000. 6.000 kita identifikasi dulu dari tanggal 30 terakhir, tanggal terakhir. Tanggal terakhir kita beli tadi memang 2.000 ya, kita masukkan semua 2.000. Dengan harga 4,75. Terus kita tahu ending kita 6.000, berarti sisa 4.000 lagi. Kita ambil 4.000 ini dari yang beli tanggal 15. Dengan harga 4,4 sehingga sekarang kita tahu total inventory-nya adalah 27.100. Kita kurangi available for sale yang tersedia untuk dijual tadi dikurangi ending inventory sehingga cost of goods sold-nya adalah 16.800. Nah, kalau menggunakan metode perpetual, jumlah biaya yang ditampilkan dalam metode perpetual ini akan sama dengan periodik tadi, walaupun adanya beda pencatatan. Namun pada perpetual,
jumlah ini akan tampil dalam akun persediaannya karena sesuai dengan arusnya. Ini misalnya kita beli tanggal 2 tadi ya, terus beli lagi tanggal 6, ada dua, yang 2.000 dengan harga 4 sama 6.000 dengan harga 4,4. Tanggal 19 terjuallah 4.000, kita ambil dulu dari yang pertama, yang 2.000 dengan harga 4, 2.000 dengan harga 4. Kemudian kita ambil lagi dengan yang kedua, 6.000 dengan harga 4,4. Yaitu cuma 2.000 lagi. Berarti sisa persediaan kita adalah yang kedua ini saja, yang tanggal 15, yaitu sebesar 4.000 lagi dengan harga 4,4. Kemudian beli lagi tanggal 30, 2.000 unit dengan harga 475. Sekarang persediaan kita adalah yang dari yang sebelumnya tadi, ditambah yang beli. Misal ini terjual lagi ada sejumlah 5.000 unit, berarti yang tersisa adalah yang terakhir, 1.000 unit dengan harga per unit 4,75. Nah, sekarang kita coba membandingkan antara FIFO sama average. Ini dia datanya. Saldo kas awal, kemudian return earning-nya, inventory-nya awal sekian, dilakukan pembelian, penjualan, ada operating expense-nya, dan ada income tax rate-nya sebesar 40%. Kita lihat. Kalau dalam melakukan perhitungan net income, dengan asumsi tadi kita lihat di soal bahwa harga beli kemudiannya itu lebih besar daripada yang di awal. Berarti harganya naik ya untuk asumsi di soal ini. Maka net income-nya dengan metode FIFO akan lebih tinggi dibandingkan dengan metode average dengan cara perhitungan yang ini ya. Kita udah belajar tadi cara menghitungnya. Nah, namun saat kita menghitung jumlah cash yang ada di perusahaan tersebut, biayanya itu akan lebih tinggi di pajak pada metode FIFO karena net income-nya, gross profit-nya itu lebih tinggi, sehingga tax-nya lebih tinggi dan kas-nya jadinya lebih rendah dengan metode perhitungan. Oke, baiklah, mungkin sekian untuk pertemuan kita pada kali ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan nanti dengan persediaan juga terkait dengan bagaimana itu lower cost or net realizable value, kemudian bagaimana kapan perusahaan menilai persediaan dengan nilai realisasi bersih, kemudian net realizable value tadi, kemudian menjelaskan kapan perusahaan menggunakan metode nilai penjualan tunggal untuk menilai persediaan barang dagang, dan menentukan sediaan barang dagang akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.